Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Semoga pagi ini kita tetap dalam keadaan sehat semua ya. Pagi ini setelah PH kemarin, Bunda akan memberikan materi tentang lingkaran. Nah, apakah lingkaran itu? Jadi lingkaran itu adalah garis lengkung yang kedua ujungnya saling bertemu dan titik yang terletak pada garis lengkung tersebut mempunyai jarak yang sama terhadap sebuah titik tertentu. Jadi adalah garis lengkung yang ujung ke ujungnya bakalan ketemu dan akan membentuk sebuah lingkaran. Bisa juga lingkaran itu terdiri dari kumpulan titik-titik. Titik-titik yang membentuk lengkungan dan membentuk sebuah lingkaran. Nah, ini adalah unsur-unsur yang ada dalam lingkaran. Yang pertama, titik O. O ini adalah pusat lingkaran. Nah, kemudian garis OA, kemudian garis OB, dan garis OC merupakan jari-jari atau radius suatu lingkaran. AC ini adalah garis tengah atau diameter. Besarnya AC itu adalah 2 dikali jari-jarinya. Kemudian DE, garis DE ini disebut adalah tali busur. Jadi yang bentuknya seperti ini adalah tali busur lingkaran. Nah, kemudian ada lagi yang namanya juring. Nah, juring ini adalah bagian dari juring. Jadi ini kan bentuk garis begini. Nah, ini adalah juring. Setelah itu tembereng ini yang sisinya seperti ini. Ini adalah tembereng. Sisi ini adalah sisi tembereng. Apotema itu garisnya yang seperti ini. Nah, garis lurus ini disebut apotema. Kalau busur itu yang melengkung seperti ini. Nih, dia melengkung seperti ini disebut dengan busur. Misalnya di sini A, di sini B. Berarti ini disebut busur AB. Kalau di sini C, berarti di sini disebut busur BC. Dan ini adalah disebut tali busurnya. Ini adalah tali busur sama dengan apotema. Nah, juring itu adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh 2 jari-jari lingkaran dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran. Nah, ini kan jari-jari dan ini adalah jari-jari. Nah, ini tengah-tengahnya ini disebut juring ya. Jadi yang diapit oleh 2 buah jari-jari itu disebut juring. Nah, tembereng adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Nah, ini adalah tembereng. Oke, ini dibatasi oleh tali busur ini tali busurnya. Maka sisi ini adalah sisi temberengnya. Oke. Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran. Nah, ini disebut apotema. Kalau tarik di sini, ini juga bisa disebut dengan apotema. Jadi, dari titik pusat menghubungkan dengan tali busur lingkaran. Selanjutnya, tali busur itu adalah garis lurus dalam lingkaran yang menghubungkan 2 titik pada lengkungan lingkaran. Nah, ini tali busur, ini adalah tali busur. Sedangkan busur adalah garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan 2 titik sembarang di lingkaran tersebut. Nah, ini adalah busur. Kemudian ini juga bisa disebut busur, ini bisa disebut busur, ini juga bisa disebut busur. Jadi dia sebuah garis yang melengkung dan ada di 2 titik. Nah, bisa di titik ini dan titik ini. Atau bisa titik ini dan titik ini. Itu adalah busur. Nah, kita masuk ke keliling lingkaran. Keliling lingkaran ini menentukan nilai pi dulu. Nilai pi itu didapat dari keliling lingkaran dibagi dengan diameter. Bilangan pi merupakan bilangan rasional yang berada antara 3,141 dan 3,142. Jadi bilangan rasional yang belakang angkanya sama. Jadi 3,1414, 1414 dan seterusnya. Oleh karena itu, nilai pi hanya dapat dinyatakan dengan nilai pendekatan saja,
yaitu 3,14 untuk pecahan yang bentuknya desimal, dan 22/7 untuk pecahan yang bentuknya biasa. Nah, kalau dia bentuk pecahan kelipatan 7, biasanya kita menggunakan 22/7. Kita masuk ke keliling lingkaran. Untuk setiap lingkaran berlaku rumus keliling lingkaran itu bisa Pi dikali D atau 2πr. D itu adalah diameter, R itu jari-jari, dan Pi adalah 3,14 atau 22/7. Jadi keliling lingkaran itu bisa menggunakan Pi kali diameter atau 2 kali Pi kali R, 2 kali Pi kali jari-jari. Luas lingkaran, luas lingkaran itu rumusnya pi r kuadrat, di mana R-nya jari-jari, Pi-nya 3,14 atau 22/7. Ini pi r kuadrat rumusnya ya. Oke, pi r kuadrat. Pi kali jari-jari kuadrat, atau sama aja Pi kali jari-jari kali jari-jari. Ya. Nah, di sini ada contoh 1. Dua buah lingkaran diketahui diameternya adalah 14 cm dan 21 cm. Tentukan keliling dan luas dari masing-masing lingkaran. Keliling dan luas berarti ada dua lingkaran, yaitu yang jari-jari yang diameternya 14 dan diameternya 20. Oke, kita cek. Nah, di sini ada pembahasan. Diketahui diameternya 14, jari-jarinya 7. Maka keliling lingkarannya adalah 2πr atau bisa 2 dikali 22. Nah, ini bisa kita coret. Nah, maka tinggal 2 kali 22, maka hasilnya adalah 44 cm. Untuk lingkaran yang kedua, dengan diameter 20 cm, jari-jarinya 10 cm, maka keliling lingkarannya adalah 2πr, yaitu 2 dikali 3,14 dikali 10, karena dia bukan kelipatan 7, 10 itu bukan kelipatan 7, maka kita menggunakan 3,14, sehingga kita ketemu jawabannya adalah 2 kali 31,4 yaitu 2,8 cm. Oke. Nah, ini sudah Bunda berikan contoh untuk mengerjakan keliling lingkaran. Silakan teman-teman kerjakan luas lingkarannya dengan jari-jarinya yang sebelumnya 7 dengan jari-jarinya yang 10 cm. Jadi PR yaitu kerjakan luas lingkarannya. Oke. Jadi diameternya adalah 14 dan diameternya adalah 20 cm. Seperti biasa, tugasnya kita kumpulkan di Google Classroom. Untuk pertemuan hari ini, Bunda akhiri sampai di sini. Terima kasih. Semoga kita sehat semua. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.